Mengenal makanan khas daerah Nusantara, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Anggi. Kali ini kita akan belajar mengenal makanan khas daerah Nusantara, Indonesia. Dari daerah Padang, Sumatera Barat, ada rendang. Bahan utamanya adalah daging yang dimasak dalam waktu yang lama menggunakan aneka rempah-rempah dan santan. Oke, sekarang kita ke DKI Jakarta. Ada nasi uduk. Nasi uduk yang gurih biasanya disajikan dengan berbagai lauk dengan gaya Betawi. Nasi yang gurih semakin enak dinikmati bersama dengan ayam goreng dengan telur dadar. Lalu kita ke daerah istimewa Yogyakarta. Ada gudeg, terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan selama berjam-jam. Warna coklat biasanya dihasilkan dari daun jati yang dimasak bersamaan. Gudeg ini dimakan dengan nasi dan disajikan dengan kuah santan kental, ayam kampung, telur, tempe, dan lain-lain. Lalu kita ke Semarang, Jawa Tengah. Ada lumpia, berupa rolade yang berisi rebung, telur, dan daging ayam atau udang. Ada pula yang isinya itu campuran dari keempat isian di atas. Lalu kita ke Pati, Jawa Tengah. Ada nasi gandul namanya, yaitu nasi putih yang ditambah kuah dengan sedikit potongan daging sapi dan tambahan lauk seperti tempe goreng, perkedel, telur bacem, tempe, dan tahu bacem, daging sapi, dan jeroan sapi. Lalu kita ke Madiun, Jawa Timur. Ada nasi pecel. Pecel merupakan makanan yang terdiri dari sayur yang direbus dan lauk yang dihidangkan dengan alas seperti piring lidi, piring tanah, liat, pincuk, atau tampah bambu. Sayurannya berupa kacang panjang, kangkung, toge, daun singkong, daun kemangi, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita ke area-area Surabaya, Jawa Timur. Ada namanya rujak cingur. Rujak cingur ini memakai mulut atau moncong sapi yang direbus dan dicampurkan ke dalam hidangan. Rujak cingur biasanya terdiri dari irisan beberapa jenis buah seperti timun, bengkuang, mangga muda, nanas, kedondong, kangkung, dan lain-lain. Oke, sekarang kita ke Bali. Bali mempunyai makanan khas ayam betutu. Terbuat dari ayam atau bebek yang utuh yang berisi bumbu kemudian dipanggang dalam api sekam. Ayam betutu merupakan jenis lauk pauk yang dibuat dari daging ayam yang telah dibersihkan kemudian dibalurkan bumbu khas Bali yang dikenal dengan base genep. Oke, selanjutnya ada Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ada ayam taliwang. Berasal dari ayam kampung muda yang dibakar kemudian dibumbui dengan semacam saus yang bahannya antara lain cabai merah kering, bawang merah, bawang putih, tomat, terasi goreng, kencur, gula merah, dan garam. Oke, selanjutnya Papua dan Maluku. Ada papeda, berupa bubur sagu yang biasanya disajikan dengan ikan tongkol atau mubara yang dibumbui dengan kunyit. Papeda berwarna putih dan bertekstur lengket menyerupai lem dengan rasa yang tawar. Papeda merupakan makanan yang kaya serat, rendah kolesterol, dan cukup bernutrisi. Manado, Sulawesi Utara. Ada tinutuan atau bubur Manado yang terbuat dari campuran berbagai macam sayuran yaitu labu kuning, beras, singkong, bayam, kangkung, daun gedi, jagung, dan kemangi. Makassar, Sulawesi Selatan. Ada cotong Makassar. Makanan ini terbuat dari jeroan sapi yang direbus dalam waktu yang lama. Rebusan jeroan bercampur daging sapi ini kemudian diiris-iris lalu dibumbui dengan bumbu yang diracik secara khusus.
Biasanya dihidangkan dalam mangkuk dan dinikmati dengan ketupat dan buras. Samarinda, Kalimantan Timur. Ada ayam cincane. Masakan khas Kalimantan Timur, hidangan ini sering dijumpai pada acara-acara besar seperti pesta pernikahan dan acara penyambutan tamu-tamu kehormatan. Daging ayam kampung yang disajikan bersama bumbu berwarna kemerahan menjadi ciri khas tersendiri. Banjar, Kalimantan Selatan. Ada namanya soto Banjar. Bahan utamanya adalah ayam, memiliki aroma harum rempah-rempah seperti kayu manis, biji pala, dan cengkeh. Soto ini berisi daging ayam yang sudah disuir-suir dengan tambahan perkedel, kentang rebus, rebusan telur, dan lain-lain. Video ini bersumber dari channel YouTube Kak Febri Kecil 2020. Terima kasih Kak atas ilmu yang sudah diberikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."